Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirwah Nwika dari kelas Pendidikan Fisika B19 akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik mengenai materi fluida dinamis melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 5 Maros tahun ajaran 2020-2021. Adapun subbahasan yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau bahkan sebuah penelitian. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan memiliki pengaruh terhadap pendidikan dan teknologi adalah pelajaran fisika. Fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam yang berupa kumpulan fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum, serta proses yang sistematis, serta dapat diuji kebenarannya dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak peserta didik yang menganggap bahwa pelajaran fisika itu sangatlah sulit dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan kurang tepat. Maka permasalahan yang ada pada penggunaan model pembelajaran merupakan prioritas yang utama yang harus diperbaiki, karena penerapan model yang tepat akan berdampak pada hasil belajar pada peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa daya serap ilmu peserta didik itu berbeda-beda, maka pendidik harus pandai-pandai dalam menentukan model pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang tersebut yaitu apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi fluida dinamis di SMA Negeri 5 Maros dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi fluida dinamis di SMA Negeri 5 Maros dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, manfaat penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan mengkaji model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk kegiatan yang sama. Yang kedua, secara praktis bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar khususnya pada pokok bahasan fluida dinamis pada mata pelajaran fisika. Kemudian lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang berbasis diskusi kelompok. Sedangkan manfaatnya bagi guru yaitu yang pertama, mampu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada pokok bahasan fluida dinamis. Yang kedua, dapat menghidupkan suasana belajar yang lebih menarik. Manfaat bagi sekolah yaitu pertama, target kriteria ketuntasan minimal dapat tercapai. Yang kedua, dapat meningkatkan prestasi belajar pada tingkat sekolah. Manfaat bagi penelitian yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang media pembelajaran dengan memanfaatkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk subbahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka yang terdiri atas belajar, pembelajaran, dan hasil belajar. Menurut Wandini, kata atau istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru. Sudah sangat dikenal secara luas, namun dalam pembahasan belajar ini, masing-masing ahli memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda-beda. Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran tentang belajar.
Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda-beda satu sama lain. Dalam uraian ini, kita akan berkenalan dengan beberapa perumusan belajar. Menurut Gagné 1989, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Menurut Ashar menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Sedangkan menurut Sagala 2010, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Menurut Lefudin 2017, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih banyak melibatkan interaksi aktif antar siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungan belajarnya. Dengan teknik Jigsaw, ini guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran dengan menggunakan pengkelompokan atau tim kecil, yaitu yang terdiri antara 4, 6, bahkan sampai dengan 8 orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok dan setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok dapat menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Menurut Elliot Aronson, pelaksanaan kelas Jigsaw meliputi 10 tahap, yaitu yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok Jigsaw dengan jumlah 5-6 orang. Yang kedua, menugaskan satu orang siswa dari masing-masing kelompok sebagai pemimpin. Yang ketiga, membagi pelajaran yang akan dibahas ke dalam 5-6 segmen. Yang keempat, menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen dan untuk menguasai segmen mereka sendiri. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada para siswa itu untuk membaca secepatnya segmen mereka sedikitnya 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Yang keenam, membentuk kelompok ahli dengan satu orang dari masing-masing kelompok Jigsaw bergabung dengan siswa lain yang memiliki segmen yang sama untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka dan berlatih presentasi kepada kelompok Jigsaw mereka. Yang ketujuh, setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok Jigsaw mereka. Yang kedelapan, meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada kelompoknya, dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang lainnya untuk bertanya. Yang kesembilan, guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, mengamati proses itu. Bila ada siswa yang mengganggu, segera dibuat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan. Yang terakhir, pada akhir bagian beri ujian atas materi sehingga siswa tahu
bahwa pada bagian ini bukan hanya game, tetapi benar-benar menghitung. Menurut Hamdayama, mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Namun, ada pula kelemahan dari model pembelajaran ini, yaitu prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Yang kedua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, menyampaikan materi pada teman. Yang ketiga, butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, siswa yang lebih aktif akan lebih mendominasi dalam diskusi. Selanjutnya, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Kemudian, pembagian kelompok yang tidak heterogen dimungkinkan kelompok yang anggotanya lemah semua. Yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan kegiatan belajar, karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Menurut Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangkan menurut Supratiknya, mengemukakan bahwa hasil belajar menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tersebut. Adapun sub-materi yang terakhir yaitu pelaksanaan penelitian yang terdiri atas subjek penelitian, deskripsi per siklus, dan rincian prosedur penelitian. Subjek penelitian yang pertama itu lokasi. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di SMA Negeri 5 Maros, Kecamatan Tandalili, dengan mengambil pertimbangan bahwa penelitian ini dirasa cocok dengan lokasi tersebut. Untuk waktunya yaitu digunakan selama 3 bulan, mulai dari April sampai dengan bulan Juni. Mata pelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu mata pelajaran fisika dengan subpokok bahasan fluida dinamis. Kelas yang digunakan pada penelitian ini yaitu di kelas 11 MIPA 1 yang berjumlah sebanyak 35 orang dengan jumlah peserta didik 10 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Yang terakhir, karakteristik siswa. Peserta didik pada penelitian ini terbilang kurang aktif sebab pembelajaran hanya didominasi oleh pendidik saja. Deskripsi siklus. Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama pendidik mata pelajaran dan juga 2 rekan observer. Penelitian tindakan kelas ini menawarkan cara dan prosedur baru bagi pendidik untuk dapat meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran dengan melihat berbagai indikator keberhasilan proses pembelajaran yang terjadi pada peserta didik. Rincian prosedur penelitian. Pertama, rancangan penelitian siklus 1 yang dimulai dari tahap persiapan tindakan, di mana di sini tahap persiapan tindakan yaitu yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah SMA Negeri 5 Maros khususnya pada kelas 11 MIPA 1. Kemudian yang kedua mendiagnostik
permasalahan belajar peserta didik melalui angket yang diberikan dan melakukan wawancara langsung dengan guru mata pelajaran. Yang ketiga, mengamati metode pembelajaran yang digunakan pendidik dan mempelajari kurikulum hingga menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan selanjutnya menyusun daftar pertanyaan tentang fluida dinamis, membuat lembar observasi, dan mempersiapkan kelompok-kelompok asal dan kelompok ahli yang dilakukan bersama guru. Kemudian mempersiapkan pembagian kelompok tugas setiap individu dalam kelompok asal, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan lebih mudah untuk mengkondisikan peserta didik tersebut. Kemudian mendokumentasikan setiap kegiatan dan memberikan hadiah. Tahap yang kedua yaitu implementasi tindakan. Pada tahap ini, model pembelajaran yang telah dikembangkan dan dinyatakan valid serta layak untuk digunakan, kemudian dilakukan uji coba dalam kondisi yang sebenarnya pada proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran ini dimulai dari pembelajaran materi kelompok peserta didik, kemudian membentuk kelompok asal dan kelompok ahli. Pada saat kegiatan berlangsung, maka observer tersebut mencatat segala keadaan yang terjadi pada lembar observasi yang telah disediakan. Kemudian hasil observasi tersebut dianalisis untuk melihat keberhasilan dari model pembelajaran yang telah diterapkan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini digunakan untuk melihat dan mengevaluasi model pembelajaran yang telah diterapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Untuk evaluasi tersebut dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan proses pembelajaran berakhir, di mana bentuk evaluasi yang diberikan yaitu dengan tes tertulis untuk masing-masing peserta didik, di mana di sini untuk melihat seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik tersebut. Tahap yang keempat yaitu analisis dan refleksi. Tahap ini untuk melihat apa saja yang menjadi hambatan saat penelitian tindakan dilakukan. Kemudian dilakukan refleksi untuk menelaah masalah-masalah yang terjadi hingga pada penyusunan rencana yang akan digunakan pada siklus berikutnya. Dengan adanya tahap refleksi ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang tajam dan mantap. Refleksi merupakan bagian yang terpenting karena digunakan untuk memahami proses dan hasil yang terjadi dalam proses penelitian yang dilakukan. Dengan refleksi, penelitian dapat melihat segala perubahan yang terjadi. Rancangan penelitian siklus 2. Untuk rancangan penelitian siklus 2 ini dilakukan apabila model pembelajaran yang diterapkan belum mencapai indikator keberhasilan atau belum memenuhi kriteria baik berdasarkan uji lapangan. Untuk penyusunan siklus 2 tersebut, didasarkan pada siklus 1 sebagai wujud perbaikan apabila terjadi kegagalan atau belum mencapai indikator keberhasilan yang telah diterapkan. Tahapan-tahapan yang digunakan pun sama halnya dengan tahapan yang digunakan pada siklus 1. Hanya saja didahului dengan perencanaan ulang, di mana siklus akan dihentikan apabila indikator keberhasilan sudah tercapai. Demikianlah video presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.